NIM 1030 1230045. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Arkanisani dengan NIM 103 012 300 468. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai scatter plot. Data diabetes dengan hypertension, age, HB, heart disease, blood, dan juga BMI. Nah, yang pertama kita menggunakan data diabetes prediction dari dataset. Yang pertama kita akan membuat scatter plot dari data hipertensi dan juga diabetes. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai scatter plot hypertension dan diabetes. Jadi dari range 0,00 sampai dengan 1,00 grafiknya itu stabil menaik. Bentuk scatter plot ini adalah positif linear. Ini artinya scatter plot ini mempunyai hubungan linear antar variabel adalah hubungan yang scatter plotnya itu menyerupai garis lurus. Kenaikan suatu variabel akan mengakibatkan kenaikan variabel yang lain secara proporsional. Sekarang saya akan menjelaskan scatter plot age dengan diabetes. Jadi pada range 0 sampai 20 mengalami kenaikan yang sangatlah landai. Pada range 20 sampai 70 mengalami kenaikan yang lebih curam. Setelah itu mengalami penurunan yang curam. Untuk scatter plot ini adalah non-linear. Ini artinya kenaikan variabel age tidak mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel diabetes secara proporsional. Selanjutnya adalah scatter plot dari HB dan juga diabetes. Jadi dari range 3 sampai dengan 5 stabil, tidak naik atau turun. Lalu dari range 5 sampai 6 mengalami kenaikan yang landai. Lalu dari 6 sampai dengan 6,3 mengalami keturunan yang curam. Dari 6,3 sampai dengan 7,5 mengalami kenaikan yang drastis. Lalu dari 7,5 sampai dengan 8,5 mengalami keturunan yang curam. Setelah itu mengalami kenaikan yang landai. Bentuk scatter plot ini adalah non-linear. Ini artinya kenaikan variabel HB itu tidak mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel diabetes secara proporsional. Sekarang saya akan menjelaskan scatter heart disease dengan diabetes. Jadi dari range 0 sampai 1 ini menaik secara linear, stabil. Ini artinya scatter plot ini mempunyai hubungan linear antar variabel. Jadi bentuknya ini adalah positif linear. Hubungan yang scatter plot ini punyai adalah kenaikan suatu variabel akan mengakibatkan kenaikan variabel yang lain secara proporsional. Selanjutnya yaitu scatter plot dari blood dan juga data diabetes. Jadi pada range 0 sampai dengan 150 grafiknya stabil. Lalu pada range 150 sampai dengan 175 mengalami penurunan yang curam. Lalu pada range 175 sampai dengan 235 ada kenaikan yang drastis. Setelah itu stabil naik dan juga turun. Bentuk scatter plot ini adalah non-linear. Ini artinya kenaikan variabel blood glucose level ini tidak mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel diabetes secara proporsional. Sekarang saya akan menjelaskan scatter plot BMI dengan diabetes. Jadi scatter plot ini mengalami kenaikan yang tidak stabil dari landai, curam, dan akhirnya mengalami keturunan yang sangat landai. Untuk scatter plot ini adalah non-linear. Ini artinya kenaikan variabel BMI tidak mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel diabetes secara proporsional. Selanjutnya adalah correlation. Nah, korelasi yang pertama adalah diabetes dengan hypertension dengan nilai 0,1978232 menggambarkan bahwa ini adalah sebuah korelasi positif yang lemah, di mana korelasi positif ini menggambarkan bahwa peningkatan variabel hypertension ini menyebabkan peningkatan variabel diabetes. Nah, yang kedua adalah korelasi diabetes dan age, di mana nilainya adalah 0,258008 yang dimana di bawah 0,3, yang berarti ini adalah variabel dengan korelasi positif yang lemah, tapi tetap mempengaruhi peningkatan variabel diabetes. Nah, yang selanjutnya adalah korelasi diabetes dengan HbA1c level yang dimana berjumlah 0,4000603 yang dimana menyebabkan korelasi positif yang moderate yang dimana di bawah 0,5. Ya, yang selanjutnya adalah korelasi diabetes dengan heart disease yang dimana nilai korelasinya adalah 0,1717268 yang dimana adalah sebuah korelasi positif yang lemah karena di bawah 0,3 tapi tetap mempengaruhi peningkatan diabetes. Yang selanjutnya adalah korelasi diabetes dengan blood glucose level yang dimana nilainya adalah 0,419558 yang dimana berarti korelasi variabelnya adalah positif yang moderate
tapi tetap mempengaruhi peningkatan diabetes. Dan terakhir adalah korelasi diabetes dengan BMI yang nilainya adalah 0,2143579, yang berarti peningkatan positif yang lemah karena di bawah 0,3. Nah, tapi juga sama seperti yang lainnya tetap mempengaruhi peningkatan diabetes. Nah, Mungkin sekian saja dari scatter plot dan juga korelasi kami. Dan dari presentasi ini kami dapat menyimpulkan bahwa variabel yang digunakan untuk analisis data diabetes ini yaitu blood glucose level, age, heart disease, HB, BMI, dan juga hypertension itu tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel diabetes. Nah, untuk korelasi yang paling tinggi adalah blood glucose dan juga HbA1c yang levelnya itu moderat. Lalu sedangkan yang paling rendah adalah heart disease dengan level lemah. Mungkin sekian saya dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.